Sebelum materi saya paparkan, terlebih dahulu saya sampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan sebagai berikut. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Maid Amir. Kali ini saya akan menyampaikan materi senyawa hidrokarbon. Di sini video yang pertama ini adalah senyawa hidrokarbon. Kita mulai dari senyawa kimia, bahwa senyawa kimia secara umum itu dibagi menjadi dua ya, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu apa? Adalah senyawa yang berasal dari benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya seperti gas metanol, glukosa, sulosa, selulosa, dan lain-lain. Kemudian senyawa anorganik ini berasal dari benda tak hidup. Contohnya seperti natrium klorida dan asam klorida. Apa perbedaan keduanya? Ternyata perbedaan dari keduanya ini adalah bahwa jika senyawa organik ini umumnya mengandung atom karbon, sedangkan untuk kimia anorganik atau senyawa anorganik ini adalah umumnya tidak mengandung atom karbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini pemaparannya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kekhasan atom karbon. Yang kedua jenis atom karbon. Yang ketiga adalah penggolongan senyawa hidrokarbon. Dan yang keempat adalah sifat senyawa hidrokarbon. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kekhasan atom karbon. Kenapa atom karbon itu disebut khas? Karena yang pertama dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Tentunya ada penyebabnya kenapa dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nanti di video yang kedua akan saya jelaskan tentang khusus masing-masing bagian ini, mulai dari kekhasan atom karbon, jenis atom karbon, penggolongan, dan sifat. Kemudian kekhasan atom karbon yang kedua adalah dia dapat membentuk rantai karbon. Jenis atom karbon itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah atom C primer, yang kedua atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartener. Ini jenis-jenis atom karbon. Dan yang ketiga penggolongannya itu didasarkan pada struktur molekul dan jenis ikatan. Yang berdasarkan struktur molekul itu dibagi menjadi 3, yaitu senyawa hidrokarbon alifatik. Alifatik itu artinya rantai terbuka. Kemudian senyawa hidrokarbon alisiklik ini rantai tertutup yang siklis. Kemudian yang ketiga adalah senyawa hidrokarbon aromatik. Ini juga rantai tertutup yang siklis. Perbedaan dari ketiganya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian yang berdasarkan jenis ikatan itu dibagi menjadi 3, yaitu golongan alkana, rumusnya CnH2n+2, golongan alkena rumusnya CnH2n, dan golongan alkuna adalah CnH2n-2. Dan terakhir adalah sifat dari senyawa hidrokarbon. Intinya adalah bahwa semakin banyak jumlah atom karbon dan jumlah massa molekul relatifnya, maka titik didih dan titik lelehnya adalah semakin tinggi. Ini sifat-sifat fisikanya ya. Yang kedua adalah struktur yang lurus, yang terbuka, lurus. Ini titik didihnya dan titik lelehnya ini lebih tinggi daripada yang strukturnya bercabang. Untuk karbon dengan
komposisi N sama dengan 1 sampai dengan 4 ini berwujud gas, kemudian N 5 sampai 10 berwujud cair, dan seterusnya ya, nanti penjelasannya adalah di video selanjutnya. Jadi untuk bagian yang pertama ini saya menjelaskan tentang peta konsep dari senyawa hidrokarbon itu sendiri. Mohon untuk dipahami dan selalu semangat untuk belajar, selalu semangat untuk membaca, membuka buku dan browsing internet yang berkaitan dengan materi senyawa hidrokarbon. Terima kasih. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.